Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah konsep filsafat yang jujur aja sering kedengaran berat dan super akademis. Namanya fenomenologi. Tapi tenang, kita bakal ubah konsep ini jadi sesuatu yang benar-benar nyambung sama kehidupan Anda sehari-hari. Siap-siap aja, karena pembahasan kali ini bakal bikin Anda mempertanyakan hal-hal paling biasa yang Anda lakuin tiap hari. Yuk kita mulai. Oke, mari kita selami ini bareng-bareng. Coba bayangin sebuah kursi. Ya, kursi biasa aja, mungkin kayak yang lagi Anda duduki sekarang nih. Kalau saya tanya, apa sih sebenarnya kursi itu? Apa jawaban pertama yang muncul di kepala Anda? Apa Anda langsung kepikiran soal bahannya, ukurannya, atau beratnya? Atau ada hal lain yang lebih mendasar dari sekedar itu? Kalau kita pakai kacamata sains yang kaku dan objektif, kursi itu cuma benda mati berkaki empat, mungkin terbuat dari kayu atau besi, dan punya massa. Tapi jujur deh, kan bukan gitu cara kita benar-benar mengalami sebuah kursi. Pas Anda pulang kerja, capek banget, Anda nggak melihat objek fisik berdimensi. Anda melihat tempat buat istirahat, sesuatu untuk diduduki. Makna tempat duduk itu nggak Anda tempel belakangan setelah menganalisis bentuknya kan? Maknanya udah ada di pandangan pertama. Nah, itulah inti dari apa yang mau kita bahas sekarang. Saya tahu, peta konsep dari fenomenologi yang lagi kita lihat ini mungkin kelihatannya kayak rute kereta bawah tanah yang super ribet dan bikin pusing kan? Jangan panik dulu, kita nggak bakal menghafal diagram ini kok. Sebaliknya, kita bakal pecah ide-ide raksasa ini jadi potongan-potongan visual yang simple dan gampang banget dipahami langkah demi langkah. Bagian 1. Dunia sebagai pengalaman nyata. Di sini, kita bakal fokus ke fondasi dasarnya, yaitu cara kita benar-benar hidup dan mengalami dunia di sekitar kita. Jadi, fenomenologi itu sebenarnya cuma nanya satu hal, gimana sih dunia ini muncul dalam pengalaman nyata kita sehari-hari? Filsafat yang satu ini nggak mulai dari fakta-fakta ilmiah yang dingin di luar sana. Dia mulai dari kesadaran Anda. Dia peduli sama makna, tekstur, dan pengalaman langsung dari hidup yang lagi Anda jalanin. Ini bukan tentang apa dunia ini secara matematis, tapi apa arti dunia ini buat Anda. Sebelum kita kenalan sama tokoh-tokohnya, kita lihat sekilas dulu pilar utamanya ya. Fokus utamanya adalah pengalaman nyata. Terus, kesadaran kita itu selalu tertuju pada sesuatu, atau intensional. Makna itu udah nempel saat kita lihat sesuatu, bukan ditempel belakangan. Dan yang paling penting, kita ini makhluk di dalam dunia. Anda dan dunia di sekitar Anda itu saling terikat erat, nggak bisa dipisahin. Masuk ke bagian 2, Husserl, menunda asumsi kita. Nah, pemikir pertama kita, Edmund Husserl, ngasih kita cara praktis buat mulai nerapin sudut pandang ini. Husserl punya konsep namanya epoche, atau pengurungan. Analogi simpelnya kayak gini. Bayangin Anda lagi nonton film di bioskop. Biasanya kan Anda langsung terserap tuh sama ceritanya, nebak-nebak siapa penjahatnya. Nah, epoche ini ibarat Anda menekan tombol pause di kepala Anda. Anda berhenti mikirin plot ceritanya, dan mulai sekedar merhatiin cahaya dari proyektor, musiknya, warnanya, dan rasa empuknya kursi bioskop itu. Tujuannya bukan buat nolak realitas, tapi buat nyingkirin prasangka kita sejenak supaya bisa benar-benar melihat pengalaman itu sendiri. Waktu kita neken tombol pause tadi, Husserl nyadar satu hal yang fundamental banget. Kesadaran kita tuh nggak pernah kosong, kesadaran itu selalu terarah. Anda nggak bisa sekedar sadar gitu aja. Pasti sadar akan sesuatu. Anda mikirin sebuah kenangan, melihat sebuah pohon, atau mungkin sebel dengerin sebuah lagu. Kita nggak pasif nerima dunia kayak botol kosong, kita selalu aktif terhubung sama dunia. Bagian ketiga, Heidegger, manusia dan alatnya. Tokoh kita selanjutnya ini brilian banget dalam bawa ide Husserl tadi turun ke bumi, langsung ke tindakan kita sehari-hari. Kata Martin Heidegger, kita itu nggak ngejalanin dunia sebagai kumpulan objek netral yang cuma kita pandangin. Kita ngadepin dunia lewat apa yang kita lakuin. Contoh paling gampang dari materi ini, palu. Waktu Anda lagi maku di dinding, Anda nggak mikirin seberapa padat kayu palu itu kan? Palu itu seakan-akan hilang, berubah jadi perpanjangan tangan Anda. Anda cuma fokus ke tujuan Anda, yaitu maku dinding. Anda baru sadar kalau palu itu adalah benda mati. Ya kalau palunya tiba-tiba patah. Jadi, konsep berada di dunia ala Heidegger ini ngingetin kita kalau kita ini bukan sekedar otak di dalam toples yang lagi ngamatin dunia dari luar. Enggak, kita ini sibuk dan udah kecemplung di dalam dunia ini. Kita selalu udah terlibat dalam situasi tertentu, dan dunia itu nunjukin dirinya ke kita lewat hal-hal praktis yang kita kerjain tiap hari. Lanjut ke bagian 4, Merleau-Ponty, tubuh adalah kita. Tokoh ketiga kita, Maurice Merleau-Ponty, ngambil ide ini dan nambahin satu elemen yang benar-benar nyata dan fisik banget, tubuh kita sendiri. Merleau-Ponty ngingetin kalau kita ini bukan cuma pikiran yang numpang di dalam kendaraan biologis. Kita adalah tubuh kita. Coba inget-inget waktu Anda belajar naik sepeda.
Anda kan nggak baca buku fisika dulu buat ngitung gravitasi atau sudut kemiringan, bener kan? Tubuh Anda lah yang secara otomatis ngerti soal keseimbangan dan ruang. Tubuh Anda itu punya pengetahuannya sendiri tentang dunia. Intinya, tubuh Anda itu bukan tembok penghalang yang misahin pikiran Anda dari dunia luar. Justru sebaliknya, tubuh adalah medium mutlak yang bikin dunia itu eksis buat Anda. Konsep jarak, kedalaman, atas dan bawah, itu semua cuma ada maknanya karena Anda punya tubuh fisik yang bergerak di dalam ruang. Memasuki bagian kelima, kritik dan dampak nyata. Nah, mari kita lihat gimana sih kerangka berpikir ini kalau diaplikasiin ke dunia nyata, dan pastinya di mana celah kelemahannya. Kesimpulan paling krusial di sini adalah bahwa subjek, yaitu Anda, dan dunia itu benar-benar saling mengunci. Gak ada subjek yang ngambang gitu aja tanpa dunia, dan gak ada dunia yang punya makna tanpa ada orang yang mengalaminya. Makna hidup itu lahir tepat di titik pertemuan antara Anda dan dunia. Dan ini bukan cuma obrolan teori filsafat ya, pendekatan ini benar-benar ngubah banyak bidang ilmu. Di sosiologi, ini ngebantu kita paham gimana orang biasa nyari makna hidup. Di psikologi, fokusnya berubah dari sekedar ngobatin gejala klinis, jadi berusaha paham apa rasanya mengalami masalah mental itu dari dalam. Di bidang etika dan politik, teori ini maksa kita buat lihat langsung gimana dampak kebijakan atau kekuasaan itu benar-benar dirasain oleh tubuh dan hidup orang beneran. Tapi tentu aja ada kritiknya. Kalau kita cuma fokus ke pengalaman, kita berisiko lupa sama gambaran besarnya, kayak struktur sejarah atau sistem kekuasaan yang diam-diam ngebentuk hidup kita. Para kritikus juga nanya nih, waktu Husserl atau Heidegger ngomongin pengalaman yang universal, pengalaman siapa sih yang sebenarnya lagi diomongin? Karena realitas orang yang hidup dalam kemiskinan atau kelompok minoritas pasti punya tekstur pengalaman yang beda banget tergantung kelas, ras, dan gender mereka. Makanya fenomenologi modern sekarang terus berkembang biar bisa nangkep realitas ketidaksetaraan ini. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, kesimpulan kembali ke pengalaman. Dari ngomongin kursi, palu, sampai tubuh kita, terus kemana semua ini bermuara? Pada dasarnya, filsafat ini nggak nyuruh Anda buat menghafal rumus-rumus rumit. Tuntutannya tuh simpel banget. Kembalilah ke pengalaman nyata Anda. Perhatiin baik-baik gimana dunia ini benar-benar hadir di depan mata Anda sebelum Anda buru-buru ngasih label atau teori macam-macam. Mulailah semuanya dari kekayaan, kebingungan, dan keindahan hidup yang lagi Anda jalanin sekarang. Jadi, poin krusialnya ada di kutipan luar biasa dari sumber kita ini. Bagaimana jika realitas bukanlah sesuatu di mana kita berdiri di luarnya dan menganalisisnya, melainkan sesuatu di mana kita selalu sudah berada di dalamnya, terjerat bersamanya, dan mengalaminya dari dalam. Dalam banget kan? Ini adalah pergeseran sudut pandang yang radikal. Anda itu bukan sekedar penonton di hidup ini, Anda adalah bagian yang gak terpisahkan dari jaringannya. Saya harap penjelasan ini bisa ngasih Anda cara baru buat melihat dunia besok pagi pas Anda bangun tidur, atau sekedar pas Anda mau duduk lagi di kursi Anda. Teruslah bertanya, teruslah mengalami, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.